kasus kedua yaitu dari kami kelompok 2, sesi praktek coaching, Ibu Fauziah menjadi coach dan Ibu Suci menjadi coachee. Kepada layar dan tempat kami persilahkan. Ibu Fau. Iya Bu, ada apa? Ibu Fau ada waktu nggak ya? Saya mau bercerita nih. Boleh Bu, saya nih waktu kosong ini, boleh Ibu cerita, ada apa ya Bu? Wah, alhamdulillah ya. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Silahkan Bu, mau cerita apa Bu di kelas Ibu? Jadi akhir-akhir ini Ibu mengganggu Ibu. Jadi begini nih, jadi saya kan ngajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti nih. Dan saya ngajar itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ada beberapa kelas yang saya masuki, anak-anak merasa kurang antusias Bu dan juga tidak bersemangat ketika saya mengajar di kegiatan pembelajaran saya. Dan juga yang membuat saya sedikit kepikiran adalah anak-anak sekarang kurang disiplin ketika mengumpulkan tugas yang saya berikan. Gitu, Bu. Oh, berarti Ibu ceritanya ini murid-murid Ibu di kelas kurang antusias dan kurang mengerjakan tugas. Dalam mengerjakan tugas, Bu, apa sih obrolan kita? Bu, apa sih harapan Ibu dari obrolan kita hari ini menurut Ibu? Ya, saya ingin menemukan solusi, Bu, dari masalah apa yang saya rasakan saat ini. Oke. Menurut Ibu, kenapa sih jadi murid Ibu membuat kurang antusias dalam proses pembelajaran, Bu? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan anak-anak kurang antusias mungkin karena saya mengajar terlalu membosankan ya, Bu. Monoton, terlalu banyak berbicara dan terlalu banyak bercerita. Bahkan saya tidak melakukan pembelajaran secara aktif dan saya tidak mengizinkan anak-anak untuk berpendapat ketika dalam proses belajar mengajar, Bu, di kelas. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kalau cerita Ibu tadi, kira-kira apa saja sih yang dapat membuat aktivitas Ibu sehingga murid-murid antusias, Bu, dalam proses pembelajarannya? Menurut saya, mungkin murid-murid menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan, tidak monoton, yang lebih ramai gitu mungkin, Bu. Wah, sependapat Ibu dengan pendapat Ibu. Terus, kata Ibu tadi kan mengasihkan. Nah, bagaimana cara mengajar mengasihkan, Bu, menurut Ibu? Langkah-langkah Ibu untuk pembelajaran yang mengasihkan? Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid ya, Bu, ya. Saya juga akan lebih meminta kepada anak lebih aktif ketika proses belajar mengajar. Atau bahkan mungkin saya akan memberikan ice breaking, Bu, kepada mereka. Dan juga games-games seru nih, supaya pembelajaran lebih menarik. Wah, mantap, Bu. Saya setuju dengan langkah-langkah Ibu. Terus, tadi kan Ibu ada juga mengatakan bahwa anak-anak kurang antusias dalam mengumpulkan tugas, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu, langkahnya? Iya, mungkin murid-murid saya itu merasa apa ya, tugas yang saya berikan terlalu banyak, Bu. Dan saya juga sering memberikan tugas mengisi banyak pertanyaan, dan saya tidak memberikan sumber belajar, Bu, yang beragam, apalagi mengasihkan gitu, Bu. Saya hanya memberikan tugas dan soal saja, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, apa sih sumber belajar yang Ibu gunakan selama ini? Saya hanya menggunakan buku teks, Bu, yang ada di perpustakaan. Adakah, Bu, sumber belajar selain buku teks yang Ibu gunakan? Hmm,
Kalau saya pikir-pikir sih banyak ya Bu ya sumber belajar yang bisa kita gunakan seperti video di YouTube dan juga artikel di blog, bahkan mungkin tulisan ilmiah di internet. Atau saya bisa menggunakan yang lagi tren ya Bu ya, video di TikTok atau di reel Instagram. Nah, betul itu Bu. Bagus pendapat Ibu. Saya yakin Ibu bisa menggunakan dengan berbagai macam sumber belajar Bu dalam sehingga antusias anak dalam pembelajaran Bu. Nah, jadi saya mau tanya Bu, jadi dari rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana ya Bu? Mungkin yang akan saya lakukan sebentar ya Bu ya. Rencana yang akan saya lakukan pertama-tama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam nih seperti video di YouTube, bahkan di TikTok begitu. Kemudian yang kedua karena masalah saya itu anak-anak kurang disiplin dalam mengumpulkan tugas, mungkin saya akan lebih mengevaluasi kepada tugas yang saya berikan kepada anak-anak kita, Bu. Misalnya saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak dan saya akan mencoba memberikan tugas yang sesuai minat dan bakat anak-anak kita. Ini loh seperti kurikulum merdeka kita yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Mungkin dengan begitu murid akan terkesan tidak dipaksakan ketika mengerjakan tugas ya Bu ya, atau akan membebaskan anak mengerjakan tugasnya sesuai apa yang dia inginkan, begitu Bu. Wah, bagus sekali Bu rencana Ibu. Semoga berhasil ya Bu rencana-rencana Ibu. Nah, Amin. nih Bu, terus apa sih komitmen Ibu dari rencana itu supaya berhasil Bu? Komitmen saya gimana ya? Mungkin saya akan lebih berkomitmen ketika membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ya Bu ya, dengan menggunakan banyak sumber belajar dan juga ketika mengeksplor materi pembelajaran sehingga murid-murid menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang nih dalam kegiatan mengeksplorasi materinya tanpa ada unsur paksaan. Jadi semuanya diserahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Bu. Begitu mungkin komitmen Wah, saya. wah, bagus sekali Bu komitmen Ibu terhadap rencana-rencana pembelajarannya. Semoga berhasil ya Bu rencana dan komitmennya. Amin. Oh Amin. ya Bu Fauzia, ini sepertinya sudah masuk ya ke apa ke pembelajaran selanjutnya nih di jam belajar selanjutnya. Oh ya Bu, makasih banyak ya. Saya akhirnya bisa merasakan kelegaan nih setelah bercerita dengan Ibu Fauzia. Alhamdulillah Bu, amin. Iya Bu, mohon doa dan dukungannya selalu ya Bu ya. Nanti kalau ada masalah lagi, saya mau dong berbagi dengan Ibu. Siap Bu, saya siap membantu Ibu mendengarkan cerita-cerita Ibu. Oh ya, terima kasih ya Bu ya. Saya mohon izin ya duluan masuk kelas. Saya jadi tambah semangat nih. Makasih ya Bu ya. Sama-sama Bu, silahkan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu yang terdiri dari Ibu Suci Mesara dan juga Ibu Fauzia. Kami di sini akan mempraktekkan praktik coaching di ruang kolaborasi modul 2.3. Pada kegiatan yang pertama yaitu di sini Ibu Suci akan menjadi coach dan juga Ibu Fauzia menjadi coachee. Waktu dan layar kami persilahkan. Mulai ya Bu. Siap. Selamat siang Bu Suci. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Fauzia. Waalaikumsalam.
Bu Suci, ada waktu kosong nih. Saya mau cerita. Wah, ada apa nih? Boleh, boleh. Saya kebetulan ini lagi kosong. Ya gini Bu, saya mau cerita. Hari ini tadi kan saya supervisi sekolah oleh pengawas sekolah. Nah, dari hasil supervisi pengawas, saya dipanggil kepala sekolah, Bu. Saya tadi masuk ke ruangan kepala sekolah. Kemudian ditegur beliau, Bu. Kenapa jadi saya ditegur? Ternyata pengawas sekolah, Bu, memberikan laporan terhadap hasil supervisi saya, Bu, waktu di kelas tadi. Nah, Oh, yang supervisi tadi ya, Bu? Aduh, jadi penasaran nih mau dengar ceritanya. Boleh, boleh dong. iya, Bu, saya kan tadi ngajar di kelas, Mhm. tapi saya tidak menggunakan buku teks, Bu, karena saya menganggap tanpa buku teks saya sudah bisa menguasai materi, Bu. Ternyata kata pengawas sekolah itu belum, Bu. Seharusnya kita tetap menggunakan buku teks. Tapi saya kan tadi bilang sama pengawas, Bu, kata saya, tanpa buku teks penting kita bisa mengacu pada kurikulum. Ternyata, Bu, pengawasnya tersinggung dengan ucapan saya. Ternyata kemudian pengawas lapor, Bu, kepada kepala sekolah. Akhirnya saya dipanggil, Bu, oleh kepala sekolah. Oh, begitu. Jadi, Ibu tadi dipanggil kepala sekolah karena pengawas merasa tidak suka atau merasa tersinggung karena Ibu ketika kegiatan proses belajar mengajar di kelas tidak menggunakan buku teks ya, Bu, ya? Betul, Bu. Saya tidak menggunakan buku teks waktu materi pembelajaran, Bu. Sebenarnya apa sih, Bu, hambatannya bagi Ibu ketika Ibu menggunakan buku teks? Gini, Bu, kan saya sudah terbiasa mengajar tanpa buku teks. Saya merasa tanpa menggunakan teks, saya sudah terbiasa, Bu, dalam memberi materi pembelajaran pada murid-murid saya. Begitu ya, Bu. Sebenarnya apa sih kelebihan yang Ibu rasakan ketika Ibu tidak menggunakan buku teks? Oh, kelebihannya sih, Bu, dengan tanpa menggunakan buku teks, saya bebas, Bu. Saya rasa bebas menjelaskan materi pembelajaran saya pada murid-murid, Bu. Oh, seperti itu. Maaf Ibu Fauzia, saya mau bertanya nih, Iya, apa ya yang Ibu gunakan, maksud saya sumber belajar apa sih yang Ibu gunakan ketika Ibu mengajar di kelas sehingga membuat Bapak pengawas sebegitu kecewanya gitu dengan hasil supervisi yang dilakukannya di kelas Ibu? iya, Bu. Saya kan tadi waktu di supervisi pengawas sekolah tanpa menggunakan buku teks, saya menggunakan sumber-sumber dari internet, Bu. Misalnya video, Bu, yang dari YouTube dan Canva, Bu. Oh, seperti itu. Eee, apakah penggunaan buku teks dapat menghambat Ibu mengeksplorasi murid ya? Saya pikir-pikir sih, Bu, sebenarnya bagus pakai buku teks tuh, Bu. Kenapa? Karena menggunakan buku teks kan bisa menambah wawasan, bisa mengembangkan materi pengajaran, Bu, pada murid-murid. Sehingga murid-murid bisa mengembangkan materi-materi pembelajaran, Bu. Sebenarnya saya sangat setuju ya, Bu, ya. Semakin banyak referensi yang digunakan oleh Ibu ketika kegiatan proses belajar mengajar di kelas, itu juga akan semakin menambah pengetahuan bagi peserta didik kita dan juga semakin mengeksplorasi pengetahuan anak tentang pembelajaran-pembelajaran di kelas. Nah, sekarang apa nih kira-kira rencana Ibu ya untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, Bu, rencananya sih saya yang pertama mau menghadap kepala sekolah dulu, Bu. Saya mau Mhm. minta maaf dengan kepala sekolah karena membuat beliau kecewa dari hasil supervisi saya, Bu. Yang kedua, kalau masih ada waktu, saya mau menghadap pengawas sekolah, Bu. Saya akan meminta maaf. Kemudian supaya masalah ini tidak berkepanjangan, Bu, dengan pengawas sekolah.
Oh, begitu ya, Bu, ya? Setelah Ibu nanti bertemu dengan Bapak pengawas, apa nih yang akan Ibu sampaikan kepada beliau? Iya, Bu, saya akan menyampaikan kepada pengawas sekolah, saya tetap menggunakan buku teks untuk pengembangan materi pembelajaran, Bu. Kemudian saya juga nanti tetap menggunakan media internet, Bu, untuk menambah pembelajaran saya, Bu, agar murid-murid bisa berkembang, Bu, dengan baik, mengeksplori materi dengan baik, Bu, sehingga terbentuklah murid-murid yang merdeka mengajar, Bu. Wah, saya suka sekali nih dengan rencana Ibu dan saya sangat mengapresiasi dengan rencana Ibu yang minta maaf kepada kepala sekolah dan juga untuk bertemu dengan Bapak pengawas ya nanti. Oh ya, Bu, apa nih komitmen Ibu dengan rencana Ibu ini? Ya, dari rencana itu saya berkomitmen loh, Bu. Saya akan membuat rencana pembelajaran menggunakan berbagai menggunakan sumber belajar yang bermacam-macam, Bu, agar pengembangan materi pembelajaran berkembang sesuai dengan murid, Bu, sehingga terbentuklah murid yang merdeka belajar, Bu. Mereka berhak memilih, Bu, materi atau metode yang digunakan mereka, Bu. Wah, mantap Bu, mantap. Saya sangat mendukung nih. Semoga berjalan lancar ya rencana Ibu yang minta maaf kepada Amin. kepala sekolah dan juga bertemu dengan Bapak pengawas. Oh ya Bu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah menceritakan kepada saya? Wah, senang Bu dan lega saya setelah bercerita dengan Ibu. Akhirnya masalah saya lepas Bu dari pikiran saya. Bahagia saya Bu bercerita dengan Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau Ibu sekarang sudah merasa lega. Oh ya, maaf ya Bu ya, saya ada jam selanjutnya nih di kelas 5. Kita mungkin sampai di sini dulu ya. Iya Bu, makasih banyak ya Bu atas waktunya. Iya Bu, sama-sama. Oh ya, kita berdoa semoga kita sama-sama selalu menjadi guru yang menyenangkan bagi murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Oke deh, saya tinggal dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.